Pagi itu, papan bunga besar tiba. Selamat atas rumah barunya, Bunda. Dari keluarga besar Bima Sari, ironis. Kemarin aku mendengar Bima menangis, menyalahkan Sari atas rencana merebut rumahku. Aku diam. Mereka pikir aku ibu tua pikun yang pasrah. Mereka tidak tahu aku sudah mengirim bukti ke polisi. Di luar dugaanku, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma semur daging sapi memenuhi dapurku. Wangi pala, cengkeh, dan kecap manis yang pekat adalah aroma kenangan. Ini makanan kesukaan Bima, putra satu-satunya yang kusayangi. Tanganku yang mulai keriput ini masih lincah menggerus sisa bumbu di cobek batu. Ulekan ini peninggalan almarhum suamiku. Katanya, bumbu yang digerus dengan batu rasanya lebih otentik daripada yang di blender. Aku, Indira, menghabiskan sebagian besar hidupku di rumah ini. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Dari ubin teraso yang dingin di ruang tamu, tempat Bima belajar merangkak, hingga pohon mangga di halaman belakang yang kami tanam bersama suamiku tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Rumah ini adalah nafasku. Rumah ini adalah warisan cinta, bukan sekadar warisan materi. Sore ini, Bima dan istrinya, Sari, datang berkunjung. Itu hal biasa. Mereka sering mampir sepulang kantor. Alasannya rindu masakan ibu. Aku selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka, meski aku tahu Sari tidak pernah benar-benar menyukaiku. Sari adalah wanita modern, wanita karir yang ambisius. Dia selalu tersenyum manis, tapi matanya dingin. Dia sering memuji masakanku, tapi piringnya jarang bersih. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bima mencintainya, dan kebahagiaan Bima adalah kebahagiaanku. Meski, sejujurnya, aku melihat perubahan pada Bima sejak dia menikah dengan Sari 3 tahun lalu. Bima yang dulu hangat dan penuh tawa, kini lebih sering terlihat tegang, pelipisnya sering berkerut, dan ponselnya tidak pernah jauh dari genggaman. Ibu masak apa? Baunya enak sekali, sapa Bima dari pintu dapur. Aku tersenyum, menoleh dari panci semur yang mulai mengental. Kesukaanmu. Semur daging. Sebentar lagi matang. Wah, ibu memang yang terbaik, kata Bima, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Dia terlihat lelah. Sari muncul di belakangnya, menenteng tas kerja mahal. Ibu Indira, apa kabar? Maaf ya, kami jadi merepotkan. Senyumnya terpasang sempurna. Tidak repot sama sekali. Sari, ayo, duduk dulu di ruang makan. Ibu siapkan piring, kataku ramah. Kami ke ruang kerja dulu ya, Bu. Ada yang perlu kami selesaikan sebentar. Urusan kantor, kata Bima, mengusap tengkuknya. Oh, tentu. Pakai saja. Anggap saja rumah sendiri, jawabku. Memang sudah seperti rumah sendiri, Bu, timpal Sari sambil tertawa kecil, lalu menarik lengan Bima. Aku mengangguk dan kembali fokus pada masakanku. Aku mengambil piring-piring keramik putih dari rak. Saat aku berjalan menuju ruang makan, langkahku terhenti. Pintu ruang kerja, ruangan yang dulu dipakai suamiku, tidak tertutup rapat. Hanya berjarak beberapa senti. Awalnya aku tidak peduli. Aku sibuk menata piring. Tapi kemudian, aku mendengar suara Sari. Nadanya tidak seperti biasanya. Tidak ada lagi nada manja yang dibuat-buat. Yang terdengar adalah nada tajam, dingin, dan penuh tekanan. Kamu tidak bisa menundanya lagi, Mas. Investor sudah menagih. Kita butuh uang itu minggu depan. Jantungku berdebar. Investor? Uang? Aku diam mematung, piring masih di tanganku. Aku tahu, Sari, aku tahu. Tapi bagaimana caranya? Ibu tidak akan mungkin setuju. Suara Bima terdengar frustrasi. Ya, dia tidak akan setuju kalau kamu tanya baik-baik. Makanya, sertifikat rumah ini harus kita ambil. Piring di tanganku terasa bergetar. Sertifikat rumah? Sari, itu gila. Itu rumah ibu. Rumah peninggalan ayah, desak Bima. Rumah ibu? Mas, dengar ya. Cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu juga. Kan?
Kita hanya mempercepat prosesnya. Kita tidak akan menjualnya selamanya. Kita hanya perlu menjadikannya jaminan di bank. Setelah proyek kita cair, kita tebus lagi. Ibu tidak perlu tahu. Jelas Sari, suaranya cepat dan penuh perhitungan. Aku menahan nafas. Telingaku berdenging. Tapi kalau ketahuan, kalau gagal, tidak akan gagal. Ini satu-satunya cara. Kapan kamu akan minta ibu pindah? Kita butuh rumah ini untuk jaminan. Kita bilang saja kita mau merenovasi rumah ini besar-besaran, jadi ibu harus pindah sementara ke apartemen yang sudah kusiapkan. Nanti, setelah suratnya ditandatangani, kita urus sisanya. Renovasi? Pindah ke apartemen? Aku tidak tahu. Sari, aku tidak bisa. Kamu harus bisa, Mas. Kamu laki-laki. Atau kamu mau kita berdua di penjara karena gagal bayar? Kamu mau nama baikmu hancur? Pikirkan itu. Hening sejenak. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, rasanya seperti palu yang memukul-mukul dadaku. Lalu aku mendengar suara Bima lagi, kali ini lebih lirih. Beri aku waktu. Aku akan coba bicara padanya. Tidak ada waktu lagi. Besok. Kamu harus bicara besok. Atau aku yang akan bicara. Aku mundur perlahan. Tanganku gemetar hebat. Piring-piring itu hampir jatuh. Aku segera kembali ke dapur, meletakkan piring-piring itu di meja dengan bunyi berdentang pelan. Dapur yang tadinya hangat, kini terasa dingin menggigit. Aroma semur yang tadi begitu sedap, sekarang terasa memuakan. Mereka ingin merebut rumahku. Mereka ingin menipuku. Bima, anakku, darah dagingku, terlibat dalam rencana ini. Aku terduduk di kursi kayu kecil di sudut dapur. Pandanganku kosong menatap panci semur yang masih mendidih pelan. Mereka pikir aku ibu tua yang tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku mudah ditipu dengan alasan renovasi. Mereka pikir aku akan menyerahkan sertifikat rumah ini begitu saja. Nafasku memburu. Bukan, ini bukan saatnya panik. Ini bukan saatnya menangis. Almarhum suamiku selalu bilang, Indira, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Gunakan ketenanganmu. Aku menarik nafas panjang. Aku harus tenang. Aku harus berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Aku harus melihat sandiwara ini sampai akhir. Aku menghapus air mata yang baru saja hendak menetes di pipiku. Aku bangkit, mematikan kompor. Aku akan menyajikan semur ini. Aku akan tersenyum pada mereka. Aku akan melihat seberapa jauh mereka akan memainkan peran mereka. Dapur ini sunyi. Tapi di dalam kepalaku, perang baru saja dimulai. Bab 2, Air Mata Buaya. Aku sedang menuang semur ke dalam mangkuk saji ketika aku mendengarnya lagi. Kali ini bukan suara perdebatan. Itu suara tangisan. Suara tangisan seorang pria. Suara Bima. Langkahku terhenti. Sendok sayur masih menggantung di atas mangkuk. Naluri keibuanku seketika melonjak. Ada apa dengan putraku? Apakah Sari menyakitinya? Aku kembali berjalan pelan menuju ruang kerja. Rasa marahku pada rencana mereka sesaat tergantikan oleh kekhawatiran. Pintu itu masih terbuka sedikit. Aku mengintip dari celah sempit itu. Pemandangan di dalam membuat darahku mendidih, lebih panas dari semur yang baru kumasak. Bima sedang duduk di kursi meja kerja almarhum suamiku. Wajahnya tertunduk di antara kedua telapak tangannya. Bahunya berguncang. Dia menangis sesenggukan. Sari berdiri di depannya, berkacak pinggang. Ekspresinya bukan iba, tapi jengkel. Cukup, Mas. Jangan menangis seperti anak kecil. Hardik Sari pelan. Aku tidak tega, Sari. Isak Bima. Suaranya parau. Ini idemu. Kamu yang memaksaku melakukan ini pada ibuku sendiri. Kamu yang merencanakan semua ini. Lidahku keluh. Nafasku tercekat di tenggorokan. Jadi, Bima menangis bukan karena menyesal. Dia menangis bukan karena merasa bersalah padaku. Dia menangis untuk menyalahkan istrinya. Dia sedang membangun alibi untuk dirinya sendiri. Sari mendengus kasar. Dia berjalan ke arah Bima, tapi tidak memeluknya. Dia menepuk bahu Bima dengan kasar. Lalu kita mau bagaimana? Kita mau bangkrut? Kita mau dikejar-kejar penagih utang itu?
Ini satu-satunya cara, Mas. Sari kemudian berjongkok di depan Bima, suaranya melembut, tapi penuh racun. Dengar, aku tahu ini berat untukmu. Kamu anak yang baik. Tapi situasi kita darurat. Dia menghela nafas. Sudahlah. Begini saja. Salahkan saja aku di depan ibumu. Aku tertegun. Bilang saja aku yang butuh uang. Bilang saja aku yang mengancammu. Bilang saja aku menantumu yang jahat ini yang punya ide gila. Aku tidak peduli, lanjut Sari. Matanya menatap tajam ke arah Bima yang kini mengangkat wajahnya. Aku tidak peduli ibumu membenciku, kata Sari lagi. Yang penting, rumah ini jadi milik kita. Setelah semuanya selesai, ibumu akan memaafkanmu. Kamu kan anak kesayangannya. Bima menatap Sari. Air matanya masih mengalir. Tapi tatapannya, aku melihatnya. Itu bukan tatapan orang yang dipaksa. Itu tatapan seseorang yang setuju, yang lega karena menemukan kambing hitam. Dia mengangguk pelan. Kamu janji ini akan berhasil? Aku janji, desis Sari. Hatiku hancur. Hancur berkeping-keping. Bukan karena rencana mereka merebut rumahku. Aku bisa menerima kenyataan bahwa mereka serakah. Tapi yang menghancurkanku adalah pemandangan ini. Tangisan palsu putraku. Air mata buaya, itu. Dia tidak sedang dipaksa. Dia adalah mitra. Dia adalah rekan konspirasi yang pengecut. Dia rela menjadikan istrinya sendiri sebagai tameng, dan aku, ibunya, sebagai korban. Dia membiarkan Sari terlihat sebagai penjahat utama, sementara dia bersembunyi di balik topeng, anak baik yang tertekan. Cukup. Aku sudah melihat cukup. Aku mundur sepelan mungkin. Aku tidak boleh bersuara. Aku tidak boleh ketahuan. Aku kembali ke dapur. Tanganku tidak gemetar lagi. Anehnya, aku merasa sangat tenang. Rasa sedih, kaget, dan khawatir tadi menguap. Yang tersisa adalah rasa dingin yang menjalar dari tulang punggungku. Rasa cintaku pada Bima, yang selama ini buta, seakan terkikis habis dalam 2 menit terakhir. Aku mendengar mereka mulai bergerak di dalam ruang kerja. Mereka akan segera keluar. Aku cepat-cepat menyelesaikan pekerjaanku. Aku membawa mangkuk semur, nasi, dan piring-piring ke meja makan. Aku menuangkan air putih ke 3 gelas. Semuanya tertata rapi, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Pintu ruang kerja terbuka. Mereka berdua berjalan keluar. Bima berusaha keras terlihat normal, tapi matanya bengkak dan merah. Sari, sebaliknya, terlihat lebih rileks, seolah beban di pundaknya terangkat. Dia bahkan bisa tersenyum padaku. Nah, sudah siap. Ayo makan. Keburu dingin semurnya. Kataku, suaraku datar, tapi aku harap mereka menganggapnya sebagai nada ramah biasa. Iya, Bu, sahut Bima. Suaranya masih serak. Kami duduk di meja makan. Meja yang sama tempat kami makan bersama selama puluhan tahun. Aku menyendokkan nasi ke piring Bima. Bima, matamu kenapa? Kamu menangis? Tanyaku langsung. Pertanyaan itu membuat Bima dan Sari membeku. Sendok di tangan Bima berhenti di udara. Sari menatapku kaget. Bima tergagap. Ah tidak, Bu. Tadi hanya kelilipan debu di ruang kerja. Banyak berkas lama. Dia berbohong. Berbohong menatap lurus ke mataku. Aku mengangguk pelan. Oh, lain kali hati-hati. Ruang kerja itu memang harus sering dibersihkan. Sari buru-buru menimpali. Iya, Bu. Benar. Banyak sekali debunya. Makanya, mungkin sudah saatnya direnovasi sedikit. Bu, biar lebih segar. Itu dia. Umpannya dimulai. Aku tersenyum tipis. Renovasi? Rumah sebesar ini? Butuh biaya banyak. Sari. Zaman sekarang semua mahal. Justru itu, Bu. Mumpung kami sedang ada rezeki sedikit. Kami ingin membantu Ibu. Anggap saja hadiah dari kami. Kata Sari, senyumnya semakin lebar. Hadiah? Ya, aku menatap Bima. Kamu setuju, Bima? Bima, yang sedari tadi menunduk menatap piring semurnya, akhirnya mengangkat kepala. Dia memaksakan senyum. Iya, Bu.
Biar ibu lebih nyaman tinggal di sini. Nyaman. Kata itu terdengar seperti hinaan di telingaku. Ibu pikirkan dulu. Sepertinya rumah ini masih kuat. Tidak perlu renovasi besar, kataku sambil mulai makan. Sari dan Bima saling pandang. Aku bisa melihat kekecewaan di mata Sari. Dimakan semurnya. Nanti dingin, kataku lagi, memecah kecanggungan. Mereka mulai makan. Tapi suasana di meja makan itu terasa berat. Semur kesukaan Bima terasa hambar di mulutnya. Aku bisa lihat dari caranya mengunyah. Dia hanya menelan, tanpa menikmati. Aku makan dengan tenang. Aku menikmati setiap suap. Aku harus mengumpulkan tenaga. Bu, Bima berkata lagi, setelah kami selesai makan. Soal renovasi tadi, tolong ibu pertimbangkan. Kami serius. Kami ingin yang terbaik untuk ibu. Air mata buaya itu sudah kering. Sekarang dia memainkan peran sebagai anak yang berbakti. Terbaik untuk ibu, atau terbaik untuk kalian? Pertanyaan itu lolos begitu saja dari mulutku. Nadanya pelan, hampir seperti gumaman. Apa, Bu? Tanya Sari, pura-pura tidak dengar. Aku menggeleng. Tidak. Ibu bilang, nanti ibu pikirkan. Kalian jangan khawatir. Mereka terlihat sedikit lega. Mereka pikir aku, si ibu tua ini, sudah mulai goyah. Mereka pamit pulang tidak lama kemudian. Bima mencium tanganku, pipinya masih terasa lembab sisa air mata palsunya. Sari memelukku, pelukan yang terasa seperti lilitan ular. Kami pulang dulu, Bu. Jangan lupa dipikirkan ya, tawaran kami, kata Sari. Aku mengangguk. Hati-hati di jalan. Aku menutup pintu pagar. Aku melihat mobil mereka menjauh, menghilang di tikungan. Aku kembali masuk rumah. Aku mengunci pintu. Dapur yang sunyi kini menjadi saksi bisu. Aku duduk di meja makan yang berantakan. Aku menatap piring kotor mereka. Mereka pikir aku akan memikirkannya. Oh, aku pasti akan memikirkannya. Aku tidak akan memikirkan tawaran renovasi mereka. Aku akan memikirkan cara bagaimana menghentikan mereka. Aku akan memikirkan cara bagaimana melindungi rumahku. Dan aku akan memikirkan cara bagaimana memberi pelajaran pada putraku, Bima, dan menantuku, Sari. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja, menatap foto almarhum suamiku. Mas, bisikku pada foto itu. Anakmu sedang mengujiku. Dia lupa, ibunya bukan wanita lemah. Rencanaku mulai terbentuk. Ini bukan lagi soal bertahan. Ini soal melawan. Pukul 2 dini hari. Rumah ini sunyi. Suara detak jam dinding di ruang tamu terdengar, seperti dentuman palu di tengah keheningan. Aku tidak tidur. Bagaimana bisa aku tidur? Sejak Bima dan Sari pulang, aku hanya duduk di kamarku, mematikan lampu, berpura-pura istirahat. Aku menunggu. Aku menunggu sampai aku yakin mereka tidak akan kembali untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Aku menunggu sampai aku yakin dunia sedang terlelap. Karena malam ini, aku akan menjadi pencuri di rumahku sendiri. Aku membuka pintu kamarku perlahan. Engselnya berdecit pelan. Suara yang biasanya tidak kuperhatikan, kini terdengar memekakan telinga. Aku menahan nafas, menunggu. Tidak ada suara lain. Hanya bermodalkan lampu tidur temaram dari lorong, aku berjalan menuju ruang kerja. Ruang kerja almarhum suamiku. Kini, ruangan itu telah diambil alih oleh Bima. Dia bilang, lebih nyaman bekerja dari sini sesekali daripada dari apartemennya yang sempit. Dulu aku senang mendengarnya. Aku senang rumah ini masih terpakai. Sekarang, aku merasa mual saat memegang gagang pintunya. Kubuka pintu itu. Ruangan ini gelap. Aroma kertas-kertas tua khas suamiku bercampur dengan wangi parfum maskulin modern milik Bima. Kontras yang menyakitkan. Aku tidak menyalakan lampu utama. Aku hanya menyalakan lampu meja kecil di sudut, yang cahayanya redup. Aku harus bisa melihat, tapi aku tidak boleh terlihat dari jendela. Meja kayu mahoni peninggalan suamiku kini berantakan. Ada laptop perak tipis milik Bima, cangkir kopi yang sudah kering, dan beberapa tumpuk map. Aku berjalan ke arah laptop itu. Benda dingin yang menyimpan rahasia busuk mereka. Laptop itu terkunci. Layar, "Selamat datang,
menampilkan foto pernikahan Bima dan Sari. Mereka tersenyum bahagia. Senyum palsu. Aku menarik nafas. Aku meletakkan jariku di atas keyboard. Mereka pikir aku ibu tua yang gagap teknologi. Mereka salah. Aku mungkin tidak mengerti media sosial, tapi aku memperhatikan. Aku tahu kata sandi laptop Bima. Aku mengetiknya pelan. 6 digit. Tanggal lahirku. Dia mungkin mengaturnya bertahun-tahun lalu, saat dia masih menjadi putraku yang penuh kasih, dan dia terlalu malas untuk menggantinya. Atau mungkin, dia begitu sombong, berpikir aku tidak akan pernah punya alasan untuk membukanya. Layar terbuka. Desktopnya bersih. Hanya ada beberapa ikon. Instingku menyuruhku membuka peramban internet. Riwayat pencarian. Aku melihat banyak situs berita bisnis, tapi juga ada beberapa tautan ke situs perbankan. Lalu, satu tautan yang berulang kali dikunjungi, sebuah situs dengan nama Nusantara Golden Invest. Tampilannya sangat profesional. Terlalu profesional. Jantungku berdebar. Ini pasti ada hubungannya, tapi aku butuh bukti konkret. Aku membuka folder, dokumen. Mataku memindai. Banyak folder dengan nama-nama biasa, pekerjaan kantor, pribadi, tagihan. Lalu, satu folder yang namanya mencurigakan, proyek abadi. Kenapa dinamai proyek abadi? Aku membukanya. Di dalamnya, hanya ada beberapa file. Satu file Excel, dan beberapa file PDF yang dilindungi kata sandi. Aku membuka file Excel itu. Judulnya, Daftar Partisipan, Fase 3. Mataku membelalak. Itu adalah daftar nama. Puluhan nama. Di samping setiap nama, ada nominal angka. 50 juta. 100 juta. 75 juta. Angka-angka yang tidak terlalu besar, tapi jika ditotal jumlahnya miliaran. Ini bukan investasi biasa. Ini skema Ponzi. Ini investasi bodong. Aku menggulir ke bawah. Nama-nama itu, beberapa terasa familiar. Mungkin teman-teman mereka? Atau, aku kembali ke folder, proyek abadi. Aku harus membuka file PDF itu. Perjanjian kerjasama. Akta jaminan. Apa kata sandinya? Aku mencoba tanggal lahir Bima. Gagal. Tanggal lahir Sari. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Gagal. Aku berpikir keras. Apa yang penting bagi mereka saat ini? Uang. Rumah. Aku mencoba iseng. Rumah ibu. Gagal. Lalu aku teringat sesuatu. Sesuatu yang sering mereka sebut saat pamer. Impian. Mereka selalu bicara soal impian mereka untuk sukses. Aku mengetik, sukses bersama 23. File PDF terbuka. Tanganku gemetar hebat. Aku harus memegang meja untuk menahan tubuhku. Itu adalah surat perjanjian kerjasama antara PT Nusantara Golden Invest sebagai pengelola dana, dan nama-nama investor tadi sebagai penyetor dana. Tapi bukan itu yang membuatku syok. Di bagian bawah surat, di bagian penjamin, di bagian yang menyatakan siapa yang akan bertanggung jawab jika dana investasi gagal dikembalikan, tertera namaku, Indira, selaku pihak penjamin. Dan di sampingnya, ada tanda tanganku. Tapi aku tidak pernah menandatangani ini. Aku tidak pernah tahu soal PT Nusantara Golden Invest ini. Ini pemalsuan. Ini tanda tanganku yang dipindai, atau mungkin ditiru dengan sangat baik. Aku membuka file PDF lainnya. Akta jaminan. Mereka tidak hanya berencana mengambil rumahku. Mereka sudah, sejak awal, menggunakan namaku sebagai jaminan atas penipuan yang mereka lakukan. Mereka menjadikanku tameng. Jika skema ini runtuh, jika para investor menuntut, akulah yang akan mereka kejar. Namaku yang akan hancur. Rumahku yang akan disita sebagai jaminan atas kejahatan mereka. Sekarang aku mengerti. Rencana, renovasi, dan memindahkanku, itu bukan langkah pertama. Itu adalah langkah darurat. Mereka tidak sedang mencari modal untuk proyek baru. Mereka sedang dikejar utang. Skema investasi bodong mereka pasti sedang di ujung tanduk.
Para investor mulai menagih. Mereka butuh uang tunai, cepat. Untuk menutupi lubang, atau untuk kabur. Aku mencari lagi. Aku menemukan satu file Word tersembunyi di dalam folder tagihan. Namanya, Rencana B. Aku membukanya. Isinya adalah rencana pelunasan dan relokasi. Poin pertama, ajukan pinjaman bank dengan jaminan sertifikat rumah ibu, estimasi cair 2-3 miliar. Poin kedua, gunakan 1 miliar untuk pelunasan investor prioritas, yang paling vokal. Poin ketiga, alokasi dana relokasi, 1,5 miliar. Opsi, Singapura atau Australia. Poin keempat, ibu dipindahkan ke apartemen sewa. Bilang renovasi butuh waktu 1 tahun. Putus kontak perlahan. Mereka berencana kabur. Mereka berencana menjual rumah ini, memakai namaku untuk menipu, lalu meninggalkanku sendirian di apartemen sewa untuk menghadapi para korban yang marah. Sementara mereka memulai hidup baru di luar negeri dengan sisa uang rampokan itu. Bima, anakku. Rasa dingin tadi kini berubah menjadi bara api. Kemarahan yang pekat dan hitam. Aku tidak boleh panik. Aku harus mengamankan bukti ini. Aku melihat sekeliling ruang kerja suamiku. Di laci mejanya, di bawah tumpukan alat tulis lama, aku menemukan apa yang kucari. Sebuah flash drive tua. Entah masih berfungsi atau tidak. Aku mencolokkannya ke laptop Bima. Lampu kecil di flash drive itu berkedip. Berhasil. Aku tidak punya banyak waktu. Aku menyeret seluruh folder, proyek abadi, dan file, rencana B, ke dalam flash drive. Proses penyalinan data terasa seperti selamanya. Setiap detik, aku takut mendengar suara mobil mereka kembali. Selesai. Aku mencabut flash drive itu. Aku menutup semua jendela aplikasi. Aku membersihkan riwayat peramban. Aku mengunci kembali laptopnya. Aku mematikan lampu meja. Aku berdiri dalam kegelapan. Flash drive itu kugenggam erat di telapak tanganku. Rasanya panas. Aku berjalan kembali ke kamarku. Tidak ada lagi decitan pintu. Kemarahanku membuat gerakanku lebih hati-hati, lebih presisi. Aku duduk di tepi ranjangku. Matahari belum terbit. Semalam, aku adalah seorang ibu yang dikhianati karena hartanya. Pagi ini, aku adalah seorang korban kejahatan yang difitnah oleh darah dagingnya sendiri. Mereka tidak hanya menginginkan rumahku. Mereka menginginkan kehancuranku. Aku menggenggam flash drive itu. Ini adalah senjataku. Dan aku tahu persis siapa yang harus kuhubungi untuk memegang pelatuknya. Pukul 5:30 pagi. Adzan subuh baru saja selesai berkumandang. Udara masih dingin. Aku tidak bisa menggunakan ponselku. Aku tidak bodoh. Jika Bima dan Sari cukup pintar untuk memalsukan tanda tanganku dan merencanakan pelarian internasional, mereka mungkin cukup pintar untuk melacak panggilanku, atau bahkan menyadap ponsel ibu tua ini. Paranoia adalah kemewahan yang tidak kumiliki. Ini adalah kewaspadaan. Aku berjalan ke dapur. Di dinding dekat lemari es, tergantung sebuah telepon rumah model lama, yang tombolnya masih diputar. Peninggalan suamiku. Benda ini kuno, tidak terhubung dengan internet, tidak pintar. Sempurna. Aku memutar nomor yang sudah kuhafal di luar kepala selama 30 tahun. Nomor pribadi Wira. Dering telepon terdengar sekali. 2 kali. Halo? Suara serak orang baru bangun tidur terdengar di seberang. Wira? Ini Indira. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Serak dan berat. Hening sejenak. Lalu, nada bicara Wira langsung berubah. Dari mengantuk menjadi waspada 100%. Indira? Ada apa? Kamu baik-baik saja? Kenapa menelepon sepagi ini? Wira adalah sahabat almarhum suamiku. Dia adalah pengacara terbaik di kota ini, tapi yang lebih penting, dia adalah orang yang paling dipercaya suamiku. Dia juga wali baptis Bima. Aku tidak baik-baik saja, Wira, kataku. Aku butuh bantuanmu. Ini soal Bima. Aku mendengar Wira bergerak. Astaga. Apa yang dia lakukan? Kamu di mana? Kamu aman? Aku di rumah. Aku aman. Tapi aku butuh bertemu. Sekarang. Bawa laptopmu. Dan jangan bilang siapa-siapa. Jangan datang ke rumah. Kataku, nadaku tegas.
Baik. Di mana? Kedai kopi Pak Hasan. Yang di dekat pasar lama. Tempat kita biasa, kataku. Setengah jam lagi. Aku di sana. Telepon ditutup. Kedai kopi Pak Hasan adalah warung tua, bau kopi sangrai dan tembakau. Tempat almarhum suamiku dan Wira biasa berdebat soal politik dan hukum sepulang kerja. Tidak ada yang akan curiga melihatku di sana. Aku berganti pakaian. Aku memakai daster batik lamaku dan kerudung sederhana. Aku harus terlihat seperti ibu-ibu yang hendak ke pasar. Aku memasukkan flash drive itu ke dalam saku dasterku. Aku berjalan kaki ke kedai itu. Jaraknya hanya 15 menit dari rumah. Wira sudah ada di sana. Dia duduk di meja sudut yang biasa kami tempati, di bawah foto hitam putih pemilik kedai. Dia terlihat jauh lebih tua dari ingatanku. Rambutnya sudah memutih semua, tapi matanya masih tajam seperti elang. Secangkir kopi hitam mengepul di depannya. Dia melihatku masuk. Ekspresinya penuh kekhawatiran. Aku duduk di depannya. Aku tidak memesan apa-apa. Indira, kamu membuatku takut. Ada apa? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan flash drive dari sakuku dan meletakkannya di atas meja, di antara kami. Wira menatap benda kecil itu. Lalu menatapku. Apa ini? Bukti, kataku pelan. Bukti bahwa putraku, anak baptis kesayanganmu, adalah seorang penipu dan pemalsu. Wira terdiam. Dia mengeluarkan laptop tipis dari tas kerjanya. Dia menyalakan laptop itu, memasukkan flash drive. Selagi laptop itu memuat data, aku menceritakan semuanya. Aku ceritakan percakapan yang kudengar di dapur. Aku ceritakan tentang rencana renovasi. Lalu aku ceritakan tentang tangisan Bima. Air mata buaya itu. Aku ceritakan bagaimana dia menyalahkan Sari, dan bagaimana Sari menyuruhnya untuk menjadikannya kambing hitam. Wajah Wira mengeras saat aku bercerita. Dia adalah pengacara. Dia terbiasa mendengar cerita buruk. Tapi aku bisa melihat ini berbeda. Ini pribadi. Dia? Wira memulai, tapi terhenti. Tunggu, kataku. Itu belum yang terburuk. Buka folder, proyek abadi. Wira membukanya. Matanya bergerak cepat memindai layar. Dia membuka file Excel, daftar partisipan. Dia bergumam pelan. Lalu buka file PDF, perjanjian kerjasama. Kataku. Kata sandinya, sukses bersama 23. Wira mengetiknya. File terbuka. Dia terdiam. Sangat lama. Dia hanya menatap layar. Aku bisa melihat buku-buku jarinya memutih saat dia mencengkeram mouse laptop. Dia menggulir ke bawah. Ke bagian tanda tangan. Ini. Suaranya bergetar. Ini tanda tanganmu. Itu pemalsuan, kataku datar. Dia membuka file, akta jaminan. Ini juga. Ya. Dia menatapku. Matanya berkilat marah. Kemarahan yang dalam dan dingin. Dia memalsukan tanda tanganmu, Indira. Dia menjadikanmu jaminan atas investasi bodong. Dan dia berencana menjual rumahku untuk kabur. Buka file, rencana B, tambahku. Wira membukanya. Dia membacanya cepat. Pelunasan investor prioritas. Alokasi dana relokasi. Singapura atau Australia. Putus kontak perlahan. Brak. Wira menutup laptopnya dengan keras. Beberapa pengunjung kedai menoleh. Bajingan kecil, desis Wira. Suaranya rendah dan berbahaya. Dia bukan cuma penipu. Dia pengecut. Dia mencoreng nama ayahnya. Dia menghancurkanmu. Dia pikir aku ibu tua pikun yang bodoh. Wira, kataku. Dia dan istrinya pikir mereka bisa mengambil semuanya dariku. Wira menarik nafas panjang. Dia berusaha menenangkan dirinya. Sisi pengacaranya mengambil alih. Baik, Indira. Apa yang kamu inginkan? Tanya Wira. Kita bisa lapor polisi sekarang. Dengan bukti ini, mereka akan ditangkap pagi ini juga. Aku menggeleng. Tidak, kataku. Wira menatapku bingung. Tidak? Indira, mereka melakukan kejahatan serius. Namamu dipertaruhkan.
Aku tahu. Tapi kalau kita menangkap mereka sekarang, mereka akan bermain sebagai korban. Bima akan menangis lagi. Dia akan bilang dia dijebak istrinya. Sari akan menyalahkan Bima. Mereka akan saling lempar tanggung jawab. Mereka mungkin akan lolos dengan hukuman ringan. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Aku tidak mau mereka dihukum ringan, Wira. Aku mau mereka hancur. Sehancur-hancurnya. Aku mau mereka merasakan apa yang kurasakan. Aku mau mereka kehilangan segalanya, sama seperti mereka berencana membuatku kehilangan segalanya. Wira menatapku lama. Dia melihat sesuatu di mataku. Dia melihat ketetapan hati yang terbuat dari baja. Dia mengangguk pelan. Baik, kita lakukan dengan caramu. Kita akan menjebak mereka. Wira membuka kembali laptopnya. Begini rencananya, kata Wira. Kita tidak akan bertindak gegabah. Kita akan mengumpulkan lebih banyak amunisi. Aku akan melihat daftar partisipan ini. Aku kenal beberapa nama di sini. Mereka klienku juga. Orang-orang kecil yang menabung seumur hidup mereka. Aku akan menghubungi mereka satu persatu. Diam-diam. Aku akan kumpulkan mereka. Kita akan membangun kasus penipuan massal. Kita tidak akan menyerang Bima dan Sari hanya dari satu sisi. Kita akan menyerang dari semua sisi. Wira menatapku. Tapi ini bagian terberatnya, Indira. Ini bagian untukmu. Apa itu? Kamu harus pulang, kata Wira. Dan kamu harus melanjutkan sandiwaramu. Tapi lebih dari itu, kamu tidak boleh hanya pura-pura tidak tahu. Kamu harus pura-pura pikun. Aku mengerutkan kening. Pikun? Iya. Kamu harus menjadi ibu tua yang linglung dan mudah ditipu, persis seperti yang mereka inginkan, jelas Wira. Saat mereka bicara soal renovasi, kamu harus terlihat bingung. Setuju, lalu besoknya lupa. Tanyakan hal yang sama berulang-ulang. Buat mereka frustrasi, tapi juga buat mereka merasa di atas angin. Kamu harus mengulur waktu. Aku butuh waktu setidaknya 1 minggu untuk mengumpulkan para korban dan menyiapkan laporan polisi yang tidak terbantahkan. Kamu harus membuat mereka lengah, lanjut Wira. Buat mereka berpikir kamu sudah masuk perangkap. Buat mereka percaya bahwa sertifikat rumahmu sudah hampir ada di tangan mereka. Semakin mereka sombong, semakin keras mereka akan jatuh. Aku mengerti. Ini adalah permainan psikologis. Aku bisa, kataku. Kamu yakin, Indira? Kamu harus tinggal satu atap, tidak. Kamu harus menyambut mereka di rumahmu, tersenyum pada mereka, sementara kamu tahu mereka menusukmu dari belakang. Aku teringat tangisan Bima di ruang kerja. Air mata buaya itu. Aku sangat yakin, Wira, kataku. Aku akan menjadi ibu tua pikun yang paling menyedihkan yang pernah mereka lihat. Aku akan membuat mereka menyuapiku dengan masakanku sendiri. Wira mengangguk. Dia mencabut flash drive itu dan memasukkannya ke sakunya. Baik. Pulalah. Bersikap normal. Seolah pertemuan ini tidak pernah terjadi. Aku akan mulai bekerja. Aku bangkit. Wira, kataku. Ya? Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, Indira, kata Wira. Aku melakukan ini untuk ayah Bima. Almarhum pasti sedang menangis di atas sana melihat kelakuan putranya. Aku berjalan keluar dari kedai kopi. Matahari pagi mulai hangat. Aku membeli singkong goreng di pinggir jalan, seperti ibu-ibu lain yang pulang dari pasar. Saat aku berjalan pulang, aku merasa bebanku terangkat. Tapi juga bertambah. Aku sekarang punya sekutu. Aku punya rencana. Tapi aku juga harus memulai sandiwara paling menyakitkan dalam hidupku. Aku harus berpura-pura menjadi lemah, saat sebenarnya aku sedang merencanakan perang. Aku pulang ke rumahku. Rumah yang kini terasa seperti panggung sandiwara. Aku menyimpan singkong goreng yang kubeli di dapur, lalu membuat teh hangat. Tanganku masih gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku harus memulainya. Peran seumur hidupku. Aku mengambil ponselku, ponsel pintar yang dihadiahkan Bima tahun lalu. Katanya, biar ibu bisa video call dengan cucu nanti, cucu yang tidak pernah mereka rencanakan. Aku menekan nomor Bima, tapi aku salah tekan 3 kali.
Aku sengaja melakukannya, agar terlihat di riwayat panggilanku bahwa aku kesulitan. Akhirnya, panggilanku tersambung. Halo, Bu? Ada apa? Suara Bima terdengar tergesa-gesa. Bima, ini Ibu, kataku. Suaraku kubuat pelan dan bingung. Ibu tadi kepikiran. Soal yang kamu bilang kemarin. Yang hadiah itu. Terdengar Bima menutup mulut telepon, berbicara pada Sari. Ibu menelepon soal renovasi. Lalu dia kembali bicara padaku, suaranya dibuat semanis madu. Iya, Bu. Soal renovasi rumah. Bagaimana, Bu? Ibu setuju, kan? Biar rumahnya jadi baru dan cantik. Aku diam sejenak. Renovasi, ya? Renovasi apa ya, Nak? Hening di seberang. Aku bisa merasakan gelombang frustrasi dari Sari, bahkan tanpa mendengarnya. Ibu, suara Bima terdengar lebih sabar, tapi dipaksakan. Renovasi rumah. Yang kita bicarakan semalam. Di meja makan. Ibu ingat. Oh, iya, kataku, seolah baru mendapat pencerahan. Yang itu. Iya. Ibu ingat. Yang Sari bilang mau hadiahkan itu, kan? Betul, Bu. Jadi Ibu setuju? Tanyanya cepat. Setuju apa ya? Astaga, Bu. Kali ini suara Sari yang menyambar. Setuju direnovasi, Bu? Tanda tangan. Sari, jangan kasar, tegur Bima pelan. Lalu kembali padaku. Ibu setuju, kan? Kami cuma butuh persetujuan Ibu. Nanti kami yang urus semuanya. Ibu tinggal pindah sementara ke apartemen yang bagus. Apartemen? Kenapa pindah? Tanyaku lagi. Aku mendengar Bima menarik nafas panjang. Dia pasti sedang memijat pelipisnya. Ibu, kan renovasi besar. Banyak debu. Tidak baik untuk kesehatan Ibu. Di apartemen nanti ada yang urus, ada yang bersihkan. Ibu tinggal santai saja, jelas Bima. Oh, begitu. Kataku. Baiklah. Kalau menurutmu itu yang terbaik. Nak, Ibu setuju. Syukurlah. Suara Bima terdengar lega. Nanti malam kami ke rumah ya, Bu. Ada beberapa surat izin dari RT yang harus Ibu tanda tangani. Sekalian kami bawa martabak kesukaan Ibu. Martabak? Wah, mau. Yang keju coklat. Ya, kataku seperti anak kecil. Iya, Bu. Pasti. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponselku. Sandiwara babak pertama selesai. Mereka berhasil membujuk si Ibu pikun. Malamnya, mereka datang. Bima menenteng kotak martabak, sementara Sari membawa tas dokumen kulit yang tampak mahal. Wajah mereka cerah. Mereka pikir kemenangan sudah di depan mata. Ini, Bu, martabaknya. Masih hangat, kata Bima. Wah, terima kasih, Nak. Aku mengambil piring. Sambil makan, Bu, Sari membuka tasnya. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini surat izin untuk RT dan kelurahan. Cuma formalitas, Bu. Ibu tanda tangan di sini, dan di sini. Dia menyodorkan kertas-kertas itu dan sebuah pulpen. Aku mengambil kertas itu. Aku pura-pura menyipitkan mata. Tulisannya kecil-kecil sekali. Sari, Ibu tidak bisa baca. Tidak perlu dibaca, Bu, kata Sari cepat. Ini cuma pemberitahuan ke tetangga saja. Biar mereka tidak kaget kalau nanti ada tukang. Oh. Aku mengambil pulpen. Aku menatap kolom tanda tangan. Aku menatap wajah mereka bergantian. Mereka menahan nafas. Lalu, aku sengaja menyenggol gelas teh hangatku dengan sikuku. Praang. Gelas itu tidak pecah, tapi isinya tumpah. Air teh hangat menyebar cepat di atas meja kayu, mengarah tepat ke tumpukan kertas yang dibawa Sari. Ya ampun, pekiku. Sari menjerit pelan. Dia buru-buru menarik kertas-kertas itu. Tapi sudah terlambat. Bagian bawah tumpukan kertas itu basah kuyup oleh air teh. Ibu, bentak Sari, wajahnya memerah karena marah. Dia lupa sedang berakting. Sari, Bima menegurnya,
Maaf, nak, kataku, mataku kubuat berkaca-kaca. Tangan ibu licin sekali. Ibu tidak sengaja. Ya ampun, basah semua. Bima menghela nafas berat. Dia mengambil serbet dan mulai mengelap meja. Sudahlah, Sari, tidak apa-apa. Keringkan saja kertasnya. Basah begini, tintanya luntur. Ini dokumen penting, Mas, gerutu Sari. Dia menatapku dengan tatapan membunuh. Maafkan ibu, Sari, kataku lirih. Bima menatapku, ada rasa kasihan di matanya. Kasihan pada ibu tua yang ceroboh. Sempurna. Tidak apa-apa, Bu, kata Bima, mencoba tersenyum. Nanti kami cetak ulang. Besok kami bawa lagi. Ibu makan saja martabaknya. Jangan dipikirkan. Malam itu, mereka pulang dengan tangan hampa dan wajah masam. Aku berhasil mengulur waktu 1 hari. Esoknya, aku mendapat telepon dari Wira di telepon rumah. Laporannya sedang disusun, Indira, kata Wira. Para korban sangat marah. Mereka mau Bima dan Sari dihukum seberat-beratnya. Buktimu sangat kuat. Tapi kami butuh bukti tambahan soal rencana pelarian mereka. Sesuatu yang lebih baru. Kamu bisa? Aku usahakan, Wira. Mereka akan datang lagi malam ini, kataku. Hati-hati, Indira. Jangan sampai mereka curiga. Mereka tidak akan curiga pada Ibu Pikun yang suka menumpahkan teh, jawabku. Malam itu, mereka datang lagi. Kali ini, Sari meletakkan tas dokumennya jauh dari jangkauan minumanku. Malam, Bu. Ini kami bawa lagi suratnya. Yang kering, kata Sari, nadanya ketus. Oh, surat yang kemarin itu, ya? Yang basah, kataku. Iya, Bu. Ayo, ditandatangani. Aku mengambil pulpen. Tapi kemudian aku meletakkannya lagi. Tapi, ibu jadi kepikiran. Kepikiran apa lagi, Bu? Tanya Bima, mulai lelah. Ibu baru ingat. Almarhum ayahmu pernah bilang, kalau mau urus apa-apa soal rumah, harus pakai sertifikat aslinya. Apa tidak apa-apa ini tanda tangan tanpa sertifikat? Pertanyaanku membuat mata mereka berbinar. Ini dia. Umpan yang mereka tunggu-tunggu. Sari langsung mengubah nada bicaranya, kembali manis. Benar sekali, Bu. Ibu pintar, masih ingat. Memang harus pakai sertifikat. Ibu simpan di mana sertifikatnya? Biar sekalian kami bantu uruskan. Bima mencondongkan tubuhnya. Iya, Bu. Di mana? Biar Bima simpan di tempat aman. Di brankas Bima di bank. Mungkin? Aku mengetuk-ngetuk daguku. Di mana? Ya, Ibu lupa. Lupa, Bu? Tanya Sari, gemas. Iya. Seingat Ibu, Ibu simpan di lemari pakaian. Di dalam kotak kayu, kataku. Mereka berdua langsung berdiri. Ayo, Bu. Kita cari. Aku membawa mereka ke kamarku. Aku membuka lemari pakaianku yang besar. Sepertinya di laci paling bawah. Bima dan Sari segera berjongkok, membongkar laci itu. Isinya hanya kain-kain batik lama. Tidak ada, Bu, kata Bima. Oh, bukan di situ, ya? Kataku bingung. Coba di brankas almarhum ayahmu. Di ruang kerja. Kami bertiga pindah ke ruang kerja. Brankas besi tua itu tersembunyi di balik lukisan. Apa kodenya, Bu? Tanya Bima tidak sabar. Kodenya tanggal lahir Ibu, mungkin? Bima mencobanya. Gagal. Tanggal lahir ayah. Bima mencobanya. Gagal. Tanggal pernikahan. Gagal. Aduh, kataku sambil memegang kepala. Ibu lupa. Pusing sekali kalau disuruh mengingat. Sari menggertakkan giginya. Aku bisa melihat urat di lehernya menonjol. Ibu, coba ingat baik-baik. Ini penting, desak Sari. Sudah, Sari, jangan paksa Ibu, kata Bima. Dia menoleh padaku. Ibu istirahat saja. Mungkin besok Ibu ingat. Ibu buatkan makan malam saja, ya? Kalian pasti lapar habis membongkar lemari, kataku. Mereka tidak bisa menolak.
Mereka harus menjaga citra sebagai anak baik. Boleh, Bu, jawab Bima lesu. Aku pergi ke dapur. Dan kali ini, aku membawa ponsel pintarku. Aku meletakkannya di meja dapur, di antara talenan dan keranjang bawang. Aku pura-pura sedang mencari resep di internet. Lalu, aku menekan tombol rekam suara. Aku sengaja membuat suara berisik saat memasak. Memotong sayuran, membanting panci. Lalu, aku berteriak dari dapur. Bima, Sari, lada ibu habis. Ibu beli sebentar ya ke warung sebelah. Kalian tunggu di dalam saja, jangan kemana-mana. Iya, Bu, teriak Bima dari ruang makan. Aku keluar. Tapi aku tidak pergi ke warung. Aku hanya berdiri di balik pintu depan yang sedikit terbuka, di tempat gelap. Aku menunggu. 5 menit. Hening. Lalu, aku mendengarnya. Suara mereka. Mereka pikir aku sudah cukup jauh. Aku sudah tidak tahan lagi. Mas, ibumu ini benar-benar pikun atau sengaja mempermainkan kita. Itu suara Sari, penuh amarah. Sabar, Sari. Dia jelas sudah pikun. Lihat saja tadi. Brankas dia lupa. Sertifikat dia lupa. Ini kesempatan kita, jawab Bima. Kesempatan apa? Kita tidak bisa menemukan sertifikatnya. Investor itu sudah mengancam akan lapor polisi minggu ini. Justru itu. Kita tidak butuh sertifikatnya sekarang. Kita butuh tanda tangannya, kata Bima. Tanda tangan apa? Izin RT? Bukan, suara Bima merendah. Aku sudah siapkan surat kuasa jual. Aku selipkan di antara surat izin RT tadi. Tapi dia malah menumpahkan teh. Malam ini, aku selipkan lagi. Kita bilang saja itu surat izin dari kelurahan. Dia tidak akan baca. Dia pikun. Hatiku terasa diremas. Surat kuasa jual. Kamu yakin dia akan tanda tangan? Tanya Sari. Pasti. Dia sudah setuju pindah ke apartemen. Dia sudah pasrah. Setelah dia tanda tangan, lanjut Bima, kita langsung proses ke notaris kenalanku. Rumah ini akan terjual dalam 3 hari. Kita ambil uangnya, bayar investor yang paling berisik, sisanya kita bawa kabur. Tinggalkan ibu tua pikun itu di apartemen. Beres. Bagaimana kalau dia sadar? Sadar bagaimana? Saat dia sadar, kita sudah di Singapura. Dia mau lapor polisi? Lapor apa? Dia sudah tanda tangan surat kuasa jual secara sah. Dia akan terlihat seperti orang tua pikun yang mengada-ada. Hening. Lalu aku mendengar Sari tertawa. Tawa pelan yang jahat. Pintar juga kamu, Mas. Oke. Kita lakukan malam ini. Sekarang, pancing dia tanda tangan. Cukup. Aku mematikan rekaman itu. Aku punya bukti final. Bukti rencana penipuan dan pelarian mereka, langsung dari mulut mereka sendiri. Aku buru-buru berlari kecil ke warung sebelah, membeli sebungkus lada bubuk, lalu kembali ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu kembali, kataku saat masuk ke dapur. Bima dan Sari sudah duduk manis di meja makan. Sudah selesai masaknya, Bu? Tanya Bima. Sebentar lagi. Kalian sabar, ya? Kataku sambil tersenyum. Senyumku terasa kaku. Tapi di dalam hatiku, api berkobar. Malam ini, mereka tidak akan mendapatkan tanda tanganku. Seminggu telah berlalu. Seminggu terpanjang dalam hidupku. Setiap hari, aku memainkan peranku. Aku lupa di mana menaruh kunci. Aku tidak sengaja salah memasak pesanan mereka. Aku kebingungan setiap kali mereka menyodorkan pulpen dan tumpukan kertas. Setiap malam, Bima dan Sari pulang dengan tangan hampa, frustrasi mereka semakin terlihat jelas. Sari tidak lagi repot-repot tersenyum manis padaku. Matanya menatapku seolah aku adalah batu sandungan besar. Sementara itu, aku dan Wira bekerja dalam diam. Setiap pagi buta, aku meneleponnya dari telepon rumah, memberikan laporan. Dan Wira memberiku kabar terbaru. Semua korban sudah terkumpul. Indira. 12 orang. Kerugian total mereka hampir 3 miliar, kata Wira di telepon pagi itu. Laporan polisi sudah lengkap. Rekaman suaramu adalah paku terakhir di peti mati mereka.
Bukti itu menunjukkan niat jahat yang tidak terbantahkan. Lalu, kapan? Tanyaku. Hari ini, jawab Wira. Polisi akan bergerak hari ini. Mereka hanya butuh sinyal darimu. Kapan Bima dan Sari akan ke rumahmu? Mereka akan datang pagi ini. Mereka bilang ini hari terakhir. Mereka akan membantuku mengemasi barang untuk pindah ke apartemen, kataku. Sempurna, kata Wira. Polisi akan siaga di dekat rumahmu. Lakukan satu hal untukku, Indira. Pastikan mereka ada di dalam rumah saat kamu memberi sinyal. Sinyal apa? Aku sudah mengaturnya. Tunggu saja kurir. Saat hadiah itu tiba, berarti kami akan bergerak. Hadiah? Kamu akan tahu. Setelah itu, terserah padamu. Ini panggungmu, Indira. Nikmati pertunjukannya. Telepon ditutup. Jantungku berdebar kencang, tapi anehnya aku merasa sangat tenang. Hari penghakiman telah tiba. Aku mandi, memakai batik terbaikku, yang warnanya biru tenang. Aku berdandan rapi. Aku tidak mau terlihat seperti korban pikun hari ini. Aku ingin terlihat seperti diriku sendiri, Indira. Aku duduk di ruang tamu. Aku membuat secangkir teh melati. Aku menunggu. Pukul 10 pagi, bel rumah berbunyi. Mereka datang. Bima dan Sari. Mereka tidak lagi membawa martabak. Mereka membawa beberapa kotak kardus kosong. Wajah mereka kaku dan dingin. Kesabaran mereka sudah habis. Pagi, Bu, sapa Bima, tanpa basa-basi. Kami datang untuk membantu Ibu berkemas. Apartemennya sudah siap, tambah Sari, sambil meletakkan kotak-kotak itu dengan kasar di lantai. Oh, sudah siap, ya? Kataku tenang, sambil menyeruput tehku. Iya. Tapi sebelum berkemas, Sari mengeluarkan tasnya. Lagi-lagi, map dokumen dan pulpen. Ibu harus selesaikan ini. Surat-surat pindah dan izin renovasi. Yang terakhir. Dia meletakkan kertas-kertas itu di meja, tepat di depanku. Aku tahu, di antara tumpukan itu, terselip surat kuasa jual yang mereka banggakan. Ibu sudah pusing. Sari, Ibu tanda tangan saja di mana? Kataku, memainkan peran terakhirku sebagai wanita tua yang pasrah. Mata Sari berbinar. Dia segera membuka halaman yang sudah ditandai. Di sini, Bu. Di sini. Dan di sini. Bima berdiri di belakangku, mengawasiku. Aku mengambil pulpen yang disodorkan Sari. Pulpen mahal. Aku memegang pulpen itu. Aku menatap kertas di depanku. Aku bisa melihat tulisan, kuasa penuh untuk menjual, di salah satu paragraf. Aku mengangkat kepalaku, menatap mereka berdua. Bima terlihat tegang. Sari menatapku dengan tidak sabar. Sebelum Ibu tanda tangan, kataku pelan. Suaraku tidak lagi dibuat bingung. Suaraku datar dan jelas. Sari mengerutkan kening. Apalagi, Bu? Ibu mau tanya satu hal? Aku menatap lurus ke mata Bima. Kamu benar-benar sayang sama Ibu? Pertanyaan itu mengejutkan mereka. Bima terlihat gelisah. Dia melirik Sari. Ibu, kenapa tanya begitu? Tentu saja Bima sayang Ibu. Sayang? Aku tersenyum tipis. Sayang? Tapi tega memalsukan tanda tangan ibumu. Hening. Wajah Bima langsung pucat seperti mayat. Sari terbelalak. Apa maksud Ibu? Sayang, lanjutku, suaraku semakin dingin. Tapi tega menggunakan nama ibumu untuk menipu belasan orang? Sayang, tapi tega merencanakan kabur ke Singapura dan meninggalkan ibumu yang pikun, ini untuk dikejar penagih utang. Sari mundur selangkah. Dia terlihat ngeri. Ibu dengar. Aku mendengar semuanya, kataku. Air mata buaya kamu di ruang kerja, Bima. Rencana kalian di meja makan. Aku mendengar dan aku merekam semuanya. Bima mulai gemetar. Ibu itu salah paham. Bu, itu Sari. Sari yang paksa Bima. Ya, Mas. Kamu, jerit Sari, panik. Kamu yang bilang ibumu pikun dan gampang ditipu. Kamu yang siapkan surat kuasa jual. Mereka mulai saling menyalahkan,
Persis seperti yang kubayangkan. Tapi aku mengangkat tanganku. Diam. Mereka berdua terdiam, kaget melihat ketegasanku. Tepat pada saat itu, bel rumah berbunyi. Keras. Berkali-kali. Sari terlihat ketakutan. Siapa itu? Kurir. Kataku tenang. Biar ibu buka pintunya. Aku berjalan ke pintu depan. Bima dan Sari mengikutiku dari belakang, seperti dua penjahat yang terpojok. Aku membuka pintu. Di depan pagar, sebuah truk kecil sedang berhenti. Dua orang kurir sedang berjuang menurunkan sebuah papan bunga yang luar biasa besar. Papan bunga itu megah, penuh dengan bunga kertas warna kuning, ungu, dan merah. Mereka membawanya dengan hati-hati ke depan teras, meletakkannya tepat di depan kami. Papan bunga itu begitu besar, hingga menutupi hampir seluruh pemandangan jalan. Bima dan Sari mematung. Tulisan di papan bunga itu tercetak besar, jelas, dan sangat indah. Selamat atas rumah barunya, Bunda. Dari keluarga besar Bima Sari. Bima menatapku, matanya melotot. Ibu, apa-apa ini? Sari menelan ludah. Dia menatap papan bunga itu, lalu menatapku. Ibu pesan ini, dia gemetar. Dia tahu ini bukan pertanda baik. Aku menatap papan bunga itu. Aku tersenyum. Bagus. Ya? Ibu suka. Ibu pikir, kalian yang paling menginginkan rumah ini, kan? Jadi, ibu kirimkan ucapan selamat. Atas nama kalian. Biar semua tetangga tahu, betapa berbaktinya kalian berdua padaku. Ibu gila, pekik Sari. Topeng manisnya sudah hancur berkeping-keping. Ibu menjebak kami. Menjebak? Aku menatapnya. Bukankah itu istilah yang kalian gunakan untuk para investor kalian? Bima memegang kepalanya. Habis-habis sudah. Oh, belum, kataku. Aku menatap mereka berdua, yang kini gemetar ketakutan di teras rumahku sendiri. Papan bunga ini hanya hadiah pembuka. Aku tersenyum, senyum yang sudah kutahan selama seminggu. Hadiah utama untuk kalian, baru saja ibu kirim kemarin. Hadiah apa? Bisik Bima, suaranya parau. Semua bukti. Rekaman suara kalian. File dari laptopmu. Daftar korban kalian. Semuanya, aku menunjuk ke arah jalan di belakang papan bunga itu. Ibu sudah kirim ke kantor polisi. Tepat saat aku mengucapkan kata polisi, suara sirine meraung. Bukan hanya satu, tapi dua. Dua mobil polisi berbelok di tikungan jalan rumahku. Lampunya berkedip-kedip biru dan merah, memantul di papan bunga, selamat, yang berdiri megah di terasku. Suara sirine itu melengking, membelah keheningan pagi. Awalnya jauh, namun dengan cepat menjadi semakin dekat, semakin kencang, semakin memekakan telinga. Suara itu adalah vonis. Suara itu adalah akhir. Bima dan Sari membeku di teras. Wajah Bima yang pucat pasi kini berubah menjadi abu-abu. Dia gemetar hebat. Matanya melotot liar antara aku, papan bunga besar di depannya, dan jalanan tempat suara sirine itu berasal. Sari adalah yang pertama meledak. Polisi, pekiknya. Suaranya naik satu oktav, histeris. Ibu gila. Ibu benar-benar gila. Ibu melaporkan anak ibu sendiri ke polisi. Dia maju selangkah ke arahku, matanya menyala-nyala. Untuk sesaat, aku pikir dia akan menyerangku. Ibu tua tidak tahu diuntung. Kami ini mau merawatmu. Kami mau memberimu tempat tinggal yang layak. Aku tertawa. Tawa pelan yang kering. Tempat tinggal yang layak? Seperti apartemen sewaan yang akan kalian tinggalkan itu? Sementara kalian kabur ke Singapura dengan uang hasil menjual rumahku? Uang hasil menipu orang-orang kecil yang percaya pada kalian? Sari terdiam. Dia terkejut karena aku tahu segalanya. Sedetail itu. Bima, di sisi lain, sepertinya runtuh dari dalam. Dia merosot, bersandar pada pilar teras. Ibu tahu dari mana? Bisiknya. Laptopmu, Bima, kataku datar. Kata sandinya tanggal lahirku. Betapa sentimentilnya. Kamu merencanakan kehancuranku menggunakan hari di mana aku melahirkanmu. Tidak. Bima tiba-tiba berteriak.
Dia menunjuk Sari dengan jari gemetar. Ini semua idenya, Bu. Sari yang merencanakan. Sari yang mengurus PT bodong itu. Sari yang memalsukan tanda tangan Ibu. Bima hanya dipaksa. Dia mengancam Bima. Drama itu dimulai lagi. Air mata buaya itu mulai menggenang lagi. Tapi kali ini, Sari tidak mau dijadikan kambing hitam. Dipaksa? Sari tertawa histeris, tawa orang putus asa. Dipaksa? Katamu? Siapa yang bilang ibumu pikun dan gampang ditipu? Siapa yang menyusun rencana B untuk kabur? Siapa yang bilang, tinggalkan saja ibu tua itu, dia tidak akan sadar? Itu kamu, Mas. Kamu. Bohong. Kamu bohong. Aku tidak bohong. Ibu, dengar. Dia. Diam, Hardiku. Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk menghentikan pertengkaran menjijikkan mereka. Mereka berdua menatapku. Di tengah kekacauan itu, salah satu kurir papan bunga berdeham. Dia terlihat sangat canggung. Sirine polisi sudah sangat dekat, mungkin hanya satu belokan lagi. Maaf, Bu, kata kurir itu pelan. Ini, sudah selesai. Apa ada yang mau tanda tangan tanda terima? Aku menoleh padanya, seolah baru menyadari kehadirannya. Aku tersenyum ramah. Oh, tidak perlu, Mas. Ini sudah lunas. Terima kasih banyak, ya. Papan bunganya indah sekali. Persis seperti yang saya mau. Kurir itu mengangguk kaku, jelas ingin segera pergi dari situasi gila ini. Baik, Bu. Kalau begitu, kami permisi. Dia dan rekannya bergegas kembali ke truk mereka, melirik kami dengan penuh rasa ingin tahu. Truk itu menyalakan mesinnya dan pergi, berpapasan dengan dua mobil polisi yang baru saja tiba dan berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Pintu mobil terbuka. Sari melihatnya. Kepanikan murni mengambil alih dirinya. Tidak. Aku tidak mau dipenjara, dia bergumam seperti orang gila. Matanya bergerak liar. Dia melihat tas dokumennya yang masih tergeletak di meja ruang tamu, dekat pintu yang terbuka. Dia berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Aku harus pergi. Aku harus mengambil pasporku. Dia pikir dia masih bisa kabur. Tapi Bima, dengan sisa tenaga kepengecutannya, juga panik. Dia tidak mengejar Sari. Dia malah mencoba meraih kakiku. Ibu, tolong Bima, Bu. Dia mulai menangis lagi. Kali ini, air matanya deras. Entah asli atau palsu, aku sudah tidak peduli lagi. Bilang sama mereka ini salah paham. Ibu, tolong. Bima anak ibu. Bima sayang ibu. Aku menendang tangannya pelan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya terlepas. Sayang, aku menatapnya dingin. Kamu bahkan tidak tahu arti kata itu. Aku melangkah melewatinya, masuk ke dalam rumah. Aku melihat Sari sedang panik membongkar tasnya di ruang tamu, kertas-kertas berhamburan di lantai. Dia mencari kunci mobilnya. Mau kemana, Sari? Tanyaku tenang. Mau ke Singapura? Atau Australia? Aku rasa jadwal penerbanganmu sudah dibatalkan. Dia mendongak, menatapku dengan kebencian murni. Kamu akan menyesal, ibu tua. Kamu akan mati sendirian di rumah besar ini. Lebih baik mati sendirian dalam kehormatan, jawabku, daripada hidup bersama penipu sepertimu. Di teras, Bima masih meraung. Ibu, jangan lakukan ini, Bu. Aku kembali ke teras, berdiri di depan pintu rumahku, membelakangi kekacauan yang dibuat Sari di dalam, dan menatap Bima yang menyedihkan di lantai. Aku menunjuk ke papan bunga besar yang berdiri seperti monumen ironi di halaman rumahku. Kamu tahu, Bima, kataku. Saat aku memesan itu kemarin, aku sempat ragu. Aku pikir, mungkin aku terlalu kejam. Bima mendongak, ada sedikit harapan di matanya yang basah. Ibu. Tapi kemudian, lanjutku, aku teringat tangisanmu di ruang kerja. Aku teringat bagaimana kamu dengan mudahnya menyalahkan istrimu. Aku teringat bagaimana kamu menyebutku, ibu tua pikun, di telepon. Aku teringat rencanamu untuk membuangku.
Senyumku menghilang. Dan aku sadar, ini tidak ada apa-apanya. Papan bunga ini adalah hadiah perpisahan. Bima menggelengkan kepalanya. Tidak, Bu, tidak. Oh, ya. Kamu tadi bertanya. Kataku, teringat sesuatu. Kamu pikir papan bunga ini dari investor yang marah, kan? Bima terdiam. Kalian punya banyak musuh, ya? Tidak, kataku. Pengirimnya bukan investor. Pengirimnya aku. Aku menunjuk diriku sendiri. Pengirim misterius yang kalian takuti itu adalah ibumu sendiri. Ibu yang kalian anggap pikun ini. Ibu yang kalian remehkan. Aku yang mengirim papan bunga ini. Dan aku yang mengirim kalian ke tempat kalian seharusnya. Pintu gerbang didorong terbuka. Aku tidak perlu menoleh. Aku mendengar langkah kaki berat di atas kerikil. Bima melihat mereka. Wajahnya berubah menjadi topeng teror. 2 polisi berseragam, dan di belakang mereka, berjalan dengan langkah tegap, adalah Wira. Wira menatapku. Aku mengangguk padanya. 1 anggukan singkat. Wira balas mengangguk. Matanya beralih ke Bima yang terkapar di lantai, lalu ke Sari yang baru saja muncul di ambang pintu, wajahnya pucat pasi memegang kunci mobil. Permainan telah berakhir. Sang pengirim misterius telah menyelesaikan tugasnya. Bab 8, Sirine Pagi. Suara sirine pagi itu sudah mati, tergantikan oleh ketegangan yang pekat. Langkah kaki Wira dan kedua polisi itu terdengar berat di lantai teras. Wira tidak memakai pakaian pengacaranya yang necis. Dia memakai kemeja batik lengan panjang, seolah sedang dalam kunjungan keluarga biasa. Tapi matanya tajam dan dingin. Dia menatap Bima yang masih terduduk di lantai, lalu pada Sari yang mematung di ambang pintu. Selamat pagi, Bima. Sari, sapa Wira. Suaranya tenang, tapi berwibawa. Om Wira. Bisik Bima. Memanggil nama wali baptisnya. Dia mencoba meraih simpati terakhir. Om Wira, tolong Bima, Om. Ini salah paham. Wira menggeleng pelan. Sudah terlambat untuk itu, Bima. Saya sudah melihat semuanya. Dia mengangguk kepada salah satu polisi. Polisi itu melangkah maju. Dia tinggi besar, dengan wajah tegas. Dia menatap Bima, lalu Sari. Bima Prakarsa dan Sari Anindita, kata polisi itu dengan suara lantang. Anda berdua ditahan atas dugaan tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang, berdasarkan laporan nomor. Polisi itu membacakan serangkaian nomor dan pasal hukum yang terdengar asing di telingaku. Saat itulah, Sari meledak. Tidak, dia menjerit. Ini bukan lagi jeritan marah. Ini jeritan ketakutan murni. Ini tidak adil. Ini semua salah dia. Dia melompat ke depan, menunjuk Bima. Dia yang merencanakan. Dia yang memalsukan tanda tangan. Dia yang punya utang. Aku hanya istrinya. Aku tidak tahu apa-apa. Polisi yang satu lagi, seorang wanita, dengan sigap bergerak maju dan memegang lengan Sari. Ibu, harap tenang. Aku tidak mau, Sari meronta. Dia seperti binatang liar yang terpojok. Lepaskan aku. Dia penjahatnya. Tanya saja ibunya. Ibunya tahu. Bima yang jahat. Bima yang... Cukup, Sari, bentak Wira. Semua bukti sudah ada. Rekaman percakapan kalian. Data dari laptop Bima. Kesaksian dari 12 korban yang uangnya kalian curi. Semuanya lengkap. Wajah Sari langsung luntur. Rekaman? Dia menatapku dengan ngeri. Aku hanya diam menatapnya. Polisi wanita itu mulai memborgol tangan Sari ke belakang. Anda punya hak untuk diam. Semua yang Anda katakan... Sari tidak mendengarkan. Dia menangis histeris, tubuhnya lunglai. Dia diseret pelan menuju gerbang. Dia terus berteriak, mengutuk Bima, mengutukku, mengutuk nasibnya. Pemandangan yang menyedihkan. Lalu, pandangan semua orang beralih ke Bima. Dia tidak melawan. Dia tidak berteriak. Dia hanya duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Borgol berbunyi, klik, di pergelangan tangannya. Dia terlihat hancur. Kalah total.
Polisi yang tinggi besar itu menariknya berdiri. Dan saat itulah dia melihatku. Dia menatapku. Matanya, mata yang dulu selalu berbinar saat melihatku pulang kerja membawa oleh-oleh, kini penuh air mata. Air mata yang kali ini asli. Penuh penyesalan, penuh ketakutan, penuh rasa sakit. Ibu. Satu kata itu. Dia mengatakannya dengan begitu lirih, begitu penuh penderitaan. Dia tidak ditarik. Dia berjalan sendiri. Tapi dia tidak berjalan ke arah gerbang. Dia berjalan ke arahku. Dia berlutut di depanku. Dia bersujud, mencium kakiku, tepat di atas debu teras. Borgol di tangannya bergemerincing. Ibu ampun, Bu ampun. Isaknya tertahan. Tubuhnya berguncang hebat. Ibu, tolong Bima, Bu. Bima salah. Bima tahu Bima salah besar. Tapi tolong, Bu jangan begini, Bima anak ibu, anak kandung ibu. Dia memeluk kakiku erat-erat, seolah aku adalah satu-satunya pelampungnya di dunia. Ibu, bilang sama mereka ini salah paham. Bilang ibu maafkan Bima. Bilang ini masalah keluarga. Ibu, Bima mohon ibu. Hening. Para polisi diam. Wira menatapku, menunggu keputusanku. Sari, yang sudah di dekat gerbang, berhenti meronta, ikut menonton. Seluruh dunia seakan berhenti berputar, menunggu apa yang akan kulakukan. Aku menunduk. Aku menatap puncak kepala putraku. Rambutnya yang dulu tebal dan hitam, kini mulai menipis di bagian atas. Aku teringat saat aku mengajarinya berjalan. Aku teringat saat aku mengobati lukanya saat dia jatuh dari sepeda. Aku teringat saat dia memelukku erat di pemakaman suamiku. Hatiku terasa diremas. Ini adalah darah dagingku. Tapi kemudian, bayangan itu memudar. Tergantikan oleh bayangan Bima yang menangis palsu di ruang kerja. Tergantikan oleh suaranya di rekaman, tinggalkan saja ibu tua pikun itu. Tergantikan oleh wajah para korban yang diceritakan Wira, orang-orang kecil yang tabungannya ludes. Aku menarik nafasku. Aku meletakkan tanganku di bahunya. Dia mendongak, matanya penuh harap. Ibu? Aku menatap lurus ke matanya. Kamu memanggilku, Ibu, kataku pelan. Tapi kamu merencanakan untuk menghancurkan ibumu. Harapan di matanya meredup. Kamu memohon padaku, lanjutku. Tapi kamu tidak punya belas kasihan pada orang-orang yang uangnya kamu ambil. Kamu tidak punya belas kasihan padaku. Ibu, Bima hilaf. Ini bukan hilaf, Bima, potongku. Ini pilihan. Kamu memilih jalan ini. Kamu memilih untuk menjadi penipu. Kamu memilih untuk memalsukan tanda tanganku. Kamu memilih untuk membuangku. Aku menarik kakiku dari pelukannya. Aku melangkah mundur satu langkah. Aku menatap Wira. Lalu menatap polisi yang memegangi Bima. Pak, kataku, suaraku mantap dan jelas. Silakan bawa dia. Bima terkesiap. Dia menatapku seolah aku baru saja menikamnya. Ibu, suaranya nyaris tak terdengar. Ibu mengusirku? Tidak, kataku. Aku tidak mengusirmu. Aku menyerahkanmu pada keadilan. Aku menatapnya untuk terakhir kali, menanamkan bayangan kehancurannya di dalam ingatanku. Anakku, kataku, anakku yang dulu kubesarkan, tidak akan pernah berbohong sambil menangis di depanku. Anakku tidak akan mencuri dari ibunya sendiri. Anakku tidak akan merencanakan kehancuran orang tuanya. Aku berhenti sejenak. Orang yang berlutut di depanku ini, aku tidak kenal dia. Kamu bukan anakku lagi. Itu adalah keputusan final. Palu sudah diketuk. Bima tidak menangis lagi. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, mati rasa. Dia membiarkan polisi menariknya berdiri dan membawanya pergi. Dia tidak melawan. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatapku saat dia digiring melewati papan bunga itu. Matanya tidak pernah lepas dariku. Bahkan saat dia dimasukkan ke dalam mobil polisi di belakang Sari. Aku berdiri di teras, tegak. Aku menonton mobil itu pergi. Sirine pagi itu tidak berbunyi lagi saat mereka pergi. Mereka pergi dalam keheningan. Para tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik, menunjuk ke arah rumahku dan papan bunga besar itu. Wira mendekatiku.
Dia berdiri di sampingku. Indira, katanya pelan. Kamu baik-baik saja? Aku tidak menoleh padanya. Aku masih menatap jalanan yang kini kosong. Aku baik-baik saja, Wira, kataku. Aku merasa lega. Aku menarik nafas panjang. Udara pagi ini terasa segar, seolah racun telah diangkat dari rumah ini. Wira, kataku lagi, bisa tolong bantu aku panggil orang? Panggil orang? Untuk apa? Untuk menyingkirkan papan bunga ini, kataku. Rasanya sesak sekali melihatnya. Aku berbalik badan, membelakangi jalanan, membelakangi para tetangga yang berbisik, membelakangi sisa-sisa kehidupanku yang lama. Aku berjalan masuk ke dalam rumahku. Dan aku menutup pintu. Rumah itu kembali sunyi. Tapi ini bukan kesunyian yang sama seperti di dapur tempo hari. Ini adalah kesunyian yang hampa. Kesunyian yang memekakkan telinga. Aku berdiri di teras. Papan bunga besar itu masih di sana, seperti monumen ejekan. Beberapa tetangga masih mengintip dari balik tirai jendela mereka. Aku tidak peduli. Wira menepuk bahuku. Kamu harus masuk, Indira. Istirahat, katanya lembut. Aku mengangguk. Aku masuk ke dalam rumah. Aku menutup pintu. Aku menguncinya. Aku berjalan melewati ruang tamu. Kertas-kertas yang disiapkan Sari masih berhamburan di lantai, bercampur dengan isi tasnya yang tadi dia bongkar. Pemandangan yang berantakan. Aku pergi ke dapur. Panci semur favorit Bima dari seminggu yang lalu masih ada di atas kompor. Aku tidak pernah memasak lagi sejak hari itu. Aku hanya makan roti. Bau di dapur ini mulai tidak sedap. Aku membuka kulkas. Masih penuh. Ada sayuran, ada buah-buahan. Semua yang kubeli untuk mereka. Aku mengambil kantong sampah besar dari bawah wastafel. Lalu aku mulai membersihkan. Aku membuang semuanya. Aku membuang sisa semur itu ke tempat sampah. Aku membuang semua bahan makanan di kulkas. Sayuran segar, daging. Semuanya. Aku tidak mau lagi ada sisa-sisa mereka di rumah ini. Aku menggosok panci semur itu. Aku menggosoknya kuat-kuat. Aku menggosoknya sampai lenganku terasa pegal. Aku ingin menghilangkan jejaknya. Lalu aku pindah ke ruang tamu. Aku memunguti kertas-kertas penipuan itu. Surat kuasa jual palsu. Surat izin RT yang menipu. Aku merobeknya satu persatu. Aku merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong. Marahku sudah habis. Kesedihanku sudah kering. Wira pulang, berjanji akan kembali besok untuk mengurus sisanya. Malam itu, aku sendirian. Aku berjalan ke ruang kerja. Tempat semuanya dimulai. Tempat aku mendengar tangisan buaya itu. Tempat aku menemukan bukti-bukti di laptop. Ruangan ini terasa paling kotor. Aku mengambil ember, kain pel, dan sabun pembersih. Aku memindahkan kursi. Aku memindahkan meja kecil. Aku mulai mengepel lantai. Aku menggosok ubin marmer yang dingin itu. Aku menggosoknya berulang kali. Aku ingin menggosok bayangan Bima yang bersujud di sana. Aku ingin menghilangkan aroma parfum Sari. Aku membersihkan rumah itu selama 3 hari 3 malam. Aku mencuci semua gorden. Aku mengganti semua spray. Aku membuang semua makanan. Aku menyedot debu di setiap sudut. Rumah itu kini bersih. Berkilau. Tapi rasanya tetap kotor. Rumah ini sudah ternoda. Ternoda oleh pengkhianatan. Setiap kali aku duduk di ruang makan, aku teringat wajah mereka yang penuh kepalsuan, memuji masakanku sambil merencanakan kehancuranku. Setiap kali aku masuk ke kamarku, aku teringat bagaimana mereka membongkar lemariku, berburu sertifikat rumah seperti serigala. Kenangan indahku di rumah ini, kenangan bersama suamiku, kenangan membesarkan Bima, semuanya telah ditimpa oleh lapisan kenangan baru yang busuk. Di hari keempat, Wira datang lagi. Dia membawakanku bubur ayam. "Kamu sudah makan?" tanyanya. Aku menggeleng. "Belum lapar." "Makan, Indira," paksa Wira. "Perangmu sudah selesai, tapi kamu harus tetap hidup." Aku makan. Bubur itu terasa hambar, tapi hangat di perutku. "Bagaimana mereka?" tanyaku pelan, tanpa menatapnya.
Ditahan. Tidak ada jaminan. Buktinya terlalu kuat, kata Wira datar. Rekamanmu, dokumen dari laptop, dan kesaksian para korban. Mereka tidak bisa mengelak. Wira meletakkan sendoknya. Berbicara soal korban, ada beberapa dari mereka yang ingin bertemu denganmu. Mereka ingin mengucapkan terima kasih. Apa kamu bersedia? Aku terdiam. Terima kasih untuk apa? Karena kamu, mereka punya harapan uang mereka kembali, Indira. Karena kamu, mereka mendapat keadilan. Aku mengangguk. Baik. Suruh mereka datang. Besoknya, 3 orang datang ke rumahku. Mereka terlihat canggung berdiri di ruang tamuku yang besar. Satu pasangan muda, mungkin berumur akhir 20-an. Satu lagi bapak-bapak tua, memakai kemeja batik yang sudah pudar. Ibu Indira, kata si bapak tua. Suaranya bergetar. Saya Pak Harun. Silakan duduk, Pak, kataku. Mereka duduk di tepi sofa. Kami adalah korban dari... Si bapak tua tidak sanggup melanjutkan. Kami ditipu oleh Bima dan Sari, kata si istri muda, lebih tegas. Uang tabungan pernikahan kami habis, Bu. Kami menabung 3 tahun. Pak Harun mengangguk. Saya memasukkan semua uang pensiun saya, Bu. Mereka bilang, untuk investasi masa tua. Saya bodoh sekali. Aku menatap mereka. Wajah-wajah orang jujur yang dikhianati. Waktu kami tahu mereka ditangkap, lanjut si suami muda. Kami kira habislah sudah. Kami tidak tahu siapa yang melapor. Kami kira polisi yang menemukan. Lalu Pak Wira cerita, kata Pak Harun. Pak Wira bilang yang melapor adalah ibu. Ibu mereka sendiri, yang juga korban. Pak Harun berdiri. Dia mendekatiku, lalu membungkuk dalam. Ibu, terima kasih, katanya. Ibu sudah menyelamatkan kami. Ibu berani sekali. Kalau bukan karena ibu, kami tidak tahu harus bagaimana. Pasangan muda itu ikut berdiri. Terima kasih, Bu Indira. Kami doakan ibu selalu sehat. Aku tertegun. Aku tidak mengharapkan ini. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak, kataku. Mereka mengambil milik Anda. Mereka juga mau mengambil milik saya. Kita di pihak yang sama. Setelah mereka pulang, aku duduk lama sekali. Terima kasih. Satu kata itu menyadarkanku. Tindakanku melaporkan Bima bukan hanya soal balas dendam pribadiku. Ini soal keadilan. Ini soal menghentikan kejahatan mereka agar tidak ada lagi Pak Harun atau pasangan muda yang hancur. Keputusanku sudah bulat. Aku mengambil telepon rumah. Aku memutar nomor Wira. Wira, kataku, saat dia mengangkat. Ya, Indira. Jual rumah ini, kataku. Hening sejenak di seberang. Kamu yakin? Sangat yakin, kataku. Rumah ini sudah selesai tugasnya. Kenangan indah di sini sudah ternoda. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku mau memulai lembaran baru. Kamu mau kemana? Tanya Wira. Entahlah, kataku, ke tempat yang tenang. Jauh dari sini. Wira mengurus semuanya. Dia pengacara yang efisien. Dalam sebulan, rumah itu laku. Pembelinya adalah keluarga muda yang menyukai halamannya yang luas. Mereka tidak tahu cerita kelam di baliknya. Aku lega. Aku tidak mengambil apa-apa dari rumah itu. Aku tidak mengambil perabotan jati yang mahal. Aku tidak mengambil piring-piring keramik impor. Aku tidak mengambil koleksi kebaya almarhumah ibuku. Aku menyumbangkan semuanya ke panti asuhan. Aku hanya mengemasi 1 koper kecil. Isinya beberapa helai pakaian, perlengkapan mandi, dan 1 kotak kayu kecil. Di dalam kotak itu, hanya ada 3 benda. Foto pernikahanku dengan almarhum suamiku. Pena kesayangan almarhum suamiku. Dan 1 foto kecil Bima. Foto saat dia berumur 5 tahun, tersenyum lebar tanpa gigi di hari ulang tahunnya. Aku menyimpan foto itu. Bukan karena aku memaafkannya, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa kejahatan terbesar sekalipun, terkadang lahir dari sesuatu yang dulu sangat kita cintai. Pengingat agar aku tidak pernah buta lagi.
Wira mengantarku ke stasiun. Kamu benar-benar tidak mau memberitahuku mau kemana? Tanyanya. Aku tersenyum. Nanti aku kabari. Aku hanya butuh udara baru, Wira. Terima kasih untuk semuanya. Jaga dirimu baik-baik, Indira. Aku naik ke kereta. Aku duduk di dekat jendela. Saat kereta mulai bergerak, aku melihat rumahku untuk terakhir kalinya dari kejauhan. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. 1 tahun berlalu. Waktu mengalir seperti air danau yang tenang. Aku menemukan tempatku di sudut kecil dunia yang hampir terlupakan. Sebuah kota kecil di pegunungan, beberapa jam jauhnya dari kebisingan masa laluku. Aku tidak lagi tinggal di rumah besar yang megah. Aku tinggal di sebuah paviliun kayu sederhana di tepi danau. Rumahnya kecil, hanya 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur yang menyatu dengan ruang tamu. Tapi jendelanya besar, menghadap langsung ke air danau yang berkilauan. Aku tidak lagi dikenal sebagai Ibu Indira, janda kaya raya. Di sini, orang-orang memanggilku Bude Indira. Dengan sisa uang penjualan rumah, setelah sebagian kuberikan pada yayasan korban penipuan yang dibantu Wira, aku membuka sebuah kedai teh kecil. Namanya, Kedai Tirta Tenang. Kedai itu tidak besar. Hanya ada 5 meja kayu di teras yang menghadap danau. Aku menjual teh tubruk, teh melati, jahe hangat, kopi hitam, dan camilan sederhana, pisang goreng, singkong rebus, dan onde-onde. Aku menemukan kedamaian dalam rutinitas. Bangun pagi, mendengar suara air. Membuka kedai, menyapa pelanggan yang kebanyakan adalah petani lokal atau turis yang kebetulan lewat. Aku mendengarkan cerita mereka. Aku tersenyum. Senyuman yang kali ini tulus, tidak dibuat-buat. Rambutku semakin banyak ubannya. Kerutan di wajahku semakin dalam. Tapi mataku lebih jernih. Siang itu, sebuah mobil sedan hitam yang kukenali berhenti di depan kedai. Wira keluar dari mobil. Dia terlihat sedikit lebih tua, tapi lebih santai. Dia tidak lagi memakai setelan pengacara. Dia memakai kaos polo dan celana katun. Bude, tehnya 1, teriaknya sambil tertawa. Dasar kamu, kataku, tersenyum. Tumben kemari. Tidak bilang-bilang. Wira adalah satu-satunya penghubungku dengan masa lalu. Dia mengunjungiku setiap beberapa bulan sekali. Mengecek keadaanku, dan membawakan kabar. Aku membawakan secangkir teh melati panas dan sepiring pisang goreng ke mejanya. Dia duduk menghadap danau. Aku duduk di seberangnya. Bagaimana kabarmu, Indira? Tanyanya. Kamu bisa lihat sendiri, kataku. Tenang. Damai. Kamu sendiri? Sibuk. Tapi selalu ada waktu untuk kabur ke sini, katanya. Dia menyeruput tehnya. Ah, teh buatanmu memang yang terbaik. Kami terdiam sejenak, menikmati angin sepau-sepau. Ada kabar? Kata Wira akhirnya. Nadanya serius. Aku menatapnya. Kabar apa? Kasusnya sudah putus. Inkrah. Sudah final di pengadilan tinggi. Jantungku berdebar sedikit. Lalu? Bima, kata Wira. Dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Aku menarik nafas pelan. 15 tahun. Terbukti melakukan penipuan berencana, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan pemberatan karena dilakukan terhadap keluarga sendiri. Jelas Wira. Hakimnya marah besar saat mendengar rekaman suaramu itu. Aku hanya mengangguk. Dan Sari? 7 tahun, jawab Wira. Kenapa lebih ringan? Dia menjadi justice kolaborator, jelas Wira. Setelah tahu dia tidak punya harapan, dia membongkar semuanya. Dia membongkar kejahatan Bima yang lain. Ternyata, PT bodong mereka tidak hanya 1. Ada beberapa skema lain yang dia jalankan, yang bahkan tidak kamu temukan di laptopnya. Dia menukar informasi itu dengan keringanan hukuman. Persis seperti Sari yang kukenal. Selalu mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan jika harus mengorbankan suaminya. Lalu aset mereka? Tanyaku. Disita negara. Semuanya. Apartemen, mobil, sisa uang di rekening. Dilelang, kata Wira.
Uangnya dibagikan secara proporsional kepada para korban, termasuk Pak Harun dan pasangan muda itu. Mereka tidak mendapatkan uang mereka kembali utuh, tapi setidaknya mereka mendapatkan sesuatu. Keadilan, bisikku. Ya, keadilan. Wira mengangguk. Aku bersandar di kursiku. Rasanya selesai. Sebuah bab yang berat dan gelap dalam hidupku akhirnya resmi ditutup. Aku tidak merasa senang. Aku tidak merasa sedih. Aku hanya merasa lega. Sudah selesai, kalau begitu, kataku. Wira tersenyum kecil. Belum. Ada satu kabar lagi. Yang ini sedikit menghibur. Menghibur? Wira merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Benda yang terlihat sangat canggih di kedai teh sederhanaku. Ini video. Viral di grup pengacara minggu lalu. Ada yang kebetulan merekam, kata Wira. Dia menyodorkan ponsel itu padaku. Aku mengambilnya. Aku menekan tombol, putar. Video itu bergoyang. Sepertinya direkam dari dalam mobil. Lokasinya di depan sebuah gerbang penjara besar. Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Pintu gerbang kecil di samping terbuka. Seorang wanita berjalan keluar. Itu Sari. Tapi, itu bukan Sari yang kukenal. Sari yang kukenal selalu memakai riasan sempurna, rambutnya mengkilap, pakaiannya mahal. Wanita di video ini kurus kering. Rambutnya kusam, diikat asal-asalan. Dia memakai kaos oblong pudar dan celana training. Dia terlihat linglung, kebingungan, menatap dunia luar seolah baru pertama kali melihat matahari. Dia pasti baru bebas bersyarat. Dia berdiri di pinggir jalan, mungkin menunggu jemputan. Tapi tidak ada yang datang. Lalu, dari seberang jalan, sebuah mobil van tua berhenti mendadak. Pintu van terbuka. 4 orang pria berbadan besar dan berwajah sangar turun. Mereka menyeberang jalan, menghampiri Sari. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka katakan, tapi aku bisa melihat Sari mundur ketakutan. Salah satu pria itu menunjuk-nunjuk wajah Sari. Sari Anindita, utangmu di Koperasi Jaya belum lunas. Suara di video itu berteriak. Koperasi Jaya. Nama yang tidak kukenal. Pasti salah satu utang mereka yang lain, yang tidak terurus. Wajah Sari berubah menjadi teror murni. Dia melihat pria-pria itu. Dia melihat Van. Lalu dia berbalik. Dan dia berlari. Dia berlari tunggang langgang, secepat yang dia bisa dengan tubuh kurusnya itu. Tas kecil yang dibawanya jatuh, isinya berhamburan, tapi dia tidak peduli. Dia hanya berlari. Dan keempat pria itu tertawa, lalu mengejarnya. Video berakhir dengan suara tawa orang yang merekam. Aku menatap layar hitam ponsel itu. Aku terdiam. Aku memutar ulang bayangan itu di kepalaku. Sari. Yang angkuh. Yang menyebutku, ibu tua pikun. Yang merencanakan untuk membuangku. Yang meremehkanku. Kini berlari di jalanan, kurus, lusuh, dikejar-kejar penagih utang. Dia keluar dari satu penjara, hanya untuk masuk ke penjara lain. Penjara utang. Wira menatapku, menunggu reaksiku. Aku meletakkan ponsel itu di meja. Aku menatap danau yang tenang. Lalu, sebuah suara keluar dari tenggorokanku. Suara yang sudah lama tidak kudengar. Sebuah tawa kecil. Lalu tawa itu membesar. Aku tertawa. Aku mencondongkan tubuhku ke belakang dan tertawa lepas. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang keras, yang menggema di tepi danau. Tawa yang melepaskan semua beban, semua rasa sakit, semua kemarahan yang tersisa. Ini bukan tawa jahat. Ini adalah tawa kemenangan. Tawa keadilan. Aku tertawa melihat betapa lucunya karma bekerja. Aku tertawa melihat betapa tuntasnya dia membayar semuanya. Aku tertawa sampai air mataku keluar. Air mata yang kali ini bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Wira tersenyum, ikut tertawa bersamaku. Setelah tawaku reda, aku menyeka sudut mataku. Aku mengambil cangkir tehku yang sudah sedikit dingin. Aku meminumnya. Rasanya manis. Jadi, kataku pada Wira, kamu mau tambah pisang goreng?